Aku mau nanya sama kalian nih. Kalian udah ada yang pernah membuat sebuah login page nggak? Sama registration page? Pernah, Kang. Pernah, Kang. Ada Bang, pernah Bang. Pernah. Gimana pengalaman membuat sebuah login page? Mudah bukan? Seru Bang, seru. No. Seru. Seru. Oke, di sini udah ada yang pernah nyoba kayak seperti framework atau apa gitu? Bootstrap sih Bang, paling Bang. Oh, mentok-mentok Bootstrap ya? Memang sih. Bootstrap, Tailwind. Tailwind, Kang. Oh, Tailwind, ada yang udah bisa Tailwind. Nantilah ya, kalau Tailwind sama Bootstrap itu nanti kita bakal belajar juga. Sekarang kita fokusnya dulu cara penggunaan HTML dan CSS. Bentar ya. Oke, buat teman-teman semua yang masuk website, diharapkan udah punya Visual Studio Code ya. Dan untuk bisa melihat sebuah codingan kita perlu menginstal sebuah namanya extension Live Preview. Sama kalau bisa juga Live Server. Nah, yang membedakan Live Preview sama Live Server itu ketika kita membuat sebuah codingan, nih, misal satu register login. Jadi kita bisa melihat sebuah website kita dalam Visual Studio Code-nya langsung. Jadi itu memudahkan kita di mana membuat sambil kita ngoding, sambil kita lihat gimana nih bentukan website kita. Nah, yang membedakan sama Live Server, kalau Live Server itu kita harus membukanya di sebuah sebuah browser, mau itu Chrome, mau itu Microsoft Edge dan browser lainnya juga. Nah, oke, di sini ada yang tahu nggak H1 itu H itu ada sampai berapa gitu? Sampai 6, Kang. 6 Bang. 6. Sebelum kalian menjawab, kalian harus present dulu ya supaya dapat poin gitu, poin keaktifan lah. Oke, ada sampai 6 nih. Yang terbesar yang mana? Wait, ulang. Turunin dulu. Ku hitung sampai 3 ya. 1. Tunggu. 1, 2, 3. Dimas Dwi. Oke, silakan. Untuk H yang paling besar itu H1, Kang. Oke, H1. Yang terkecil? Yang terkecil itu H6, Kang. Oke, H6. Oke. Silakan turunin lagi nama Dimas Dwi. Oke, seperti yang dibilang sama teman-teman kalian, sama Kang Dimas, itu H terbesar adalah H1. Dimana kadang kugunain juga untuk membuat sebuah judul. Dan kalau untuk membuat sebuah subjudulnya, aku biasa kadang memakai H2 sampai H6 gitu untuk membuat subjudul dalam sebuah website. Nah, selain itu ada juga yang namanya paragraf. Nah, paragraf ini kita bisa membuat sebuah description lah untuk sebuah misalnya sebuah sebuah menu lah. Misalnya menu itu adalah film atau menu itu adalah makanan atau minuman. Nah, kadang deskripsinya aku taruh tuh untuk deskripsinya aku gunain P untuk melihat secara detail. Nah, kita langsung praktek aja lah ya untuk penggunaan HTML dan CSS-nya ini. Nah, aku pengen membuat sebuah yang namanya itu adalah
aku pengen buat sebuah div. Nah, di sini aku pengen nanya lagi nih. Sok, silakan turunin tangan dulu. Kang Sandi, Kang Arvin, turunin dulu. Oke, di sini siapa yang tahu penggunaan div itu? Oke, Kang Sandi. Guna div itu sebagai pembungkus bang. Pembungkus apa? Bisa lebih detail nggak? Pembungkus item-item kalau kita mau buat kontainer kan ada tuh pembungkusnya div gitu bang. Ah, benar, Kang Sandi. Oke, seperti yang dibilang Kang Sandi. Nah, div itu adalah sebuah pembungkus yang dimana kita bisa kasih namanya kelas yang disebut container. Nah, misalnya nih, penggunaannya aku pakai style dulu ya. Nah, misalnya di container ada kita kasih dia sebuah dimensi. Dimensi itu yang kita sebut namanya width dan height nih. Height. Nah, misal 300 pixel sama 300 pixel sama 300 pixel. Nah, ini kok si kontainer ini itu sudah ada dimensinya tapi belum kelihatan. Nah, untuk bisa kita lihat secara langsung, kita kasih yang namanya border, yaitu 2 pixel, solid, black. Nah, bentar, terlalu kecil. Nah, ini adalah sebuah pembungkus di dalamnya. Di dalamnya kita bisa taruh yang namanya H1, misal judul. Yang kedua yang namanya paragraf. Kita tulis lorem 7. Nah, ini div itu adalah sebuah pembungkus yang isinya kita bisa taruh elemen-elemen yang elemen-elemen HTML. Nah, kita lanjut lagi. Kontainer judul HTML. Misal Oke, kita tulis di sini login aja lah, login. Nah, kita tulis namanya login. Nah, aku pengen login ini berada di tengah, makanya aku kasihlah di sini H1 itu H1 itu text align. Text align-nya itu center. Nah, fungsinya text align itu mengatur si tampilan teksnya. Misalnya teksnya aku pengen ke left lah. Pengen nggak kelihatan text align-nya ke kanan misal. Nah, dia bakal ke sebelah kanan. Makanya itu fungsinya text align adalah mengatur tampilan teks, mengatur posisi teks mengatur sebuah teks di HTML. Aku tulis saja ya deskripsinya di sini. Text align. Oke, login. Nah, apa aja sih yang dibutuhin dalam membuat sebuah login itu? Yang kita butuhin dalam sebuah login pasti adanya disebut label. Label fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk mendeskripsikan. Misal mendeskripsikannya sebuah apa? Kayak misal username nih, username. Pasti selalu beriringan dengan input. Biasanya kadang gitu. Aku biasa kalau bikin sebuah login page, kadang aku sertain label sama input itu. Bisa dianggap satu kesatuan lah. Nah, untuk inputnya kita ubah type-nya menjadi teks. Nah, di input itu ada beberapa juga nih.
tipenya ada yang berupa teks, ada yang berupa email, ada berupa password, ada pun yang berupa file juga kalau bisa. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalian bisa cari sendiri. Kalau di YouTube bakal banyak sih untuk tipe-tipe input itu. Jadi yang kita bahas di study jam 1 ini cuman beberapa tipe inputan doang ya. Nah, yang saya ingin gunakan dalam username itu sebuah tipe inputan teks yang dimana dia memiliki ID yang disebut username. ID username. Nah, fungsinya apa sih buat ID itu? Nah, di sini nih keunikan dari HTML dan CSS. Misal, dia memiliki ID yang namanya username. Kita buat for-nya juga adalah username. Nah, semisal kita pengen mencet untuk kita mau login, biasanya kan kita mencet yang ini. Nah, kita bahkan bisa mengklik sebuah labelnya doang. Nah, labelnya akan mengarahkan ke sebuah tipe inputan. Jadi, semisalnya kalian pengen buat kayak gitu, harus samain for-nya sama ID-nya. Jika itu tidak sama, maka dia akan tidak selaras lah dalam istilahnya. Dia bakal tidak nyambung si label sama si inputan ini. Nah, selain username, apalagi sih yang ada di dalam login? Yaitu sebuah inputan password. Nah, di sini nih kita gunain sebuah password. Kita kasih label yang namanya password juga. Password. Labelnya password. Nah, oke, aku mau nanya sama kalian. Apa yang membedakan yang namanya teks dan number? Sabar, satu-satu. Tunggu satu-satu, belum. Aku belum hitung 1 sampai 3 loh. Oke, 1, 2. Baru 1 2, 2,5. Masih belum, cepet banget. 2,5, 3. Oke, Arvin. Perbedaan teks dan number ya. Iya. Buat number tuh ya buat tipe ya contoh kayak angka lah gitu. Kalau yang buat teks tuh ya contoh huruf abjad. Oke. Arvin ya. Bentar ya. Tadi Dimas. Kemudian Sandi, ketiga Arvin. Nah, oke, bisa dibilang untuk number seperti yang dikatakan temanmu, kalau number untuk angka, sedangkan teks untuk ya dalam berupa alfabet. Tapi yang membedakan, kita bisa lihat kalau misalnya nih kita menggunakan smartphone atau apa. Nah, kalau dia tipenya dalam bentuk number, maka di keyboard kalian itu akan berupa angka. Jadi kayak nomor telepon gitu. Bukan nomor telepon sih, kayak tombol telepon gitu. Nah, sedangkan untuk teks, dia bakal dalam bentuk QWERTY, papan keyboardnya. Nah, sampai sini udah jelas? Jelas Kang. Ya, Kang. Jelas Oke. Kang. Mana-mana. Kita lanjut ya. Berikutnya. Nah, username udah jadi, password udah. Nah, apa sih lagi yang kurang? Oh, yang kurang ada disebut button. Nah, fungsinya button itu, kecil banget. Bentar ya. Button kita sebutnya type-nya itu sebagai submit. Nah, fungsinya buat apa? Login page bakal kurang kalau nggak adanya tombol untuk login nggak sih? Menuju ke tampilan halaman. Nah, makanya kita buatlah sebuah
tampilan di sini yang disebut submit. Nah, kadang kalau aku menggunakan button pasti disertai yang disebut namanya tag A. Nah, tag A buat apa? Buat ketampilan berikutnya. Misalnya nih, kita login, kita submit, maka dia bakal ke halaman page yang lainnya. Bisa disebut halaman tampilan menuju page berikutnya. Ctrl V. Oke, udah jadi nih tombol submit, udah jadi. Kita akan bakal kurang banget sih kalau nggak ada yang disebut namanya label. Kita sebut namanya remember me, yang dimana jika kita melupakan sebuah password pasti bakal kita butuhin nih kayak gini, remember me. Kadang di login page yang lain yang aku lihat itu selalu menyertakan yang namanya remember me untuk mengingatkan sebuah password dan username kita. Kita taruh aja remember me itu bersama inputan. Input. Let's Nah, kita ubah type-nya menjadi centang, yaitu checkbox. Nah, oke, udah enak nih. Apalagi sih? Kayak ada yang kurang. Oh, kita buat lagi. Aku pengen ngebuat sebuah yang namanya div pembungkus lagi. Kita sebutnya kelas yang disebut info 2. Oke. Info 2 itu kita isi dengan yang namanya button apa? Button cancel sama apa lagi ya? Oh ya, sama sebuah span yang jika kita belum membuat sebuah akun, kita perlu registrasi. Do you want register? Oke. Register. Nah, sebuah register ini aku pengen dia nampilin dalam bentuk sebuah link lah ke halaman register berikutnya. Misal register. Oke. Enak nih. Udah jadi. Cancel, do you want register? Oke, sekarang kita bentuk dalam sebuah, kayaknya sederhana banget. Oh iya, aku kelupaan. Kayak kerasa ada yang kurang jika tanpa adanya IMG. Nah, IMG buat apa? Buat untuk nampilin sebuah gambar pada website kita. Nah, oke, di sini aku masih belum ada gambar. Bentar ya, aku nyari gambarnya dulu. Picture. Oke. Nah, ini nih. Oke, di sini aku memiliki sebuah file yang namanya profile JPG. Nah, untuk kita buat nampilin untuk bisa nampilin gambarnya ke dalam website, maka kita tulis yang namanya nama filenya, yaitu profile dengan tipenya apa? Yaitu tipenya JPG. Wow, gedean banget. Oke, kita atur sekarang ya. Untuk tampilan loginnya, aku pengen membuat sebuah image-nya itu kecil, yaitu kita harus membuat sebuah dimensi pada tampilan gambarnya, yaitu width, di mana width-nya itu bagusnya berapa ya? 100 pixel misal. Oke.
dan dia memiliki height yang sama juga 100 pixel. 100 pixel. Oke, aku pengen dia dalam bentukannya bulat. Yang awalnya dia kotak, aku pengen dia menjadi bulat, yaitu disebut border radius. Nah, border radius itu memiliki memiliki beberapa tipe, yaitu kita bisa dalam bentuk 50%, yang artinya dia akan membulat secara 50% dari tampilan awalnya. Nah, ada juga dalam satuan, yaitu kita ubah jadi 50 pixel. Nah, di sini kan kita nggak bisa lihat, maka kita buatlah sebuah yang namanya border, kita tambahin border yang namanya border 2 pixel solid, dia black. Udah ada tuh black. Black. Nah, misalnya aku pengen dia terlalu bulat, aku pengen dia agak kotak dikit aja lah. Nah, gini nih, aku lebih suka yang kayak gini. 5 pixel border black. Oke. Nah, aku pengen dia ke arah tengah. Bentar ya. Gimana caranya membuat dia ke arah tengah? Oh ya, lebih bagusnya aku kasih dia kayak gini. Aku akan bakal memberikan dia sebuah pembungkus lagi, yang dimana pembungkusnya itu memiliki kelas. Kelas kita sebut kelas profile, yang isinya kita taruh img dalamnya. Oke. Nah, si profile ini bakal ku ubah dia menjadi ke arah tengah. Kita pakai text align aja dia ke center. Oke, mantap. Apalagi nih? Dia udah ke tengah. Oke, untuk username-nya kayaknya kita perlu dia jadi sebuah bold nggak sih? Atau kita atur aja deh misalnya nih username-nya kan sama inputannya di samping. Aku pengen dia username-nya di atas, si inputannya berada di bawah. Begitu juga dengan password, dia di atas, labelnya di atas, inputannya berada di bawah. Nah, ini aku ubah dulu lah username-nya menjadi sebuah tipe teks. Oke, tipe teks. Oke, hilang. Nah, untuk memberikan sebuah inputan, kita sebutlah dia sebagai kita ambil sebuah ID-nya. ID, di sini aku pengen ngejelasin dulu bentar untuk soal yang membedakan kelas pada sebuah style dan ID. Nah, kelas itu dia memiliki jika kita pengen membuat style pada kelas, kita harus taruh sebuah titik di belakangnya, di belakang nama di belakang value-nya. Dan untuk sebuah ID, kita harus nambahin tanda pagar dan kita tulis yang namanya username, nama value-nya apa gitu. Username. Nah, itulah yang membedakan yang mana yang kelas dan yang mana yang namanya ID pada sebuah style CSS. Nah, aku udah dapat nih username sama passwordnya aja. Username dan password. Pembacaan pada CSS yang ini itu kita bisa anggap CSS carikan aku yang namanya password dan username yang yang value-nya adalah ID. Nah, aku pengen ubah dia menjadi width-nya itu 95%, yang dimana dia jika kita perkecil lagi, dia akan terus 95%. 95% nggak ada perubahan sama sekali. Dan kalau jika kita dalam bentukan pixel, misalnya pixel nih, itu sangat jelek.
untuk dijadiin responsif lah. Ada yang nanti kita pelajarin yang namanya responsif. Dan kalau kita gunain pixel itu nggak bagus buat bentukan responsif. Makanya aku sering kalau membuat sebuah website itu aku sering menggunakan persen ataupun persen aja, ataupun ada yang disebutnya juga media screen. Misalnya media screen-nya itu misalnya maksimal berapa gitu. Misal di sini media screen yaitu width-nya maksimal width bla 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 gitu, maksimal width 650 misal kayak gitu. Jadi dia selama dia 650, maka tampilan berikutnya, tampilan dia itu tampilan fontnya itu berubah, misal selama tampilan pada websitenya adalah 650. Tapi ini terlalu memakan banyak waktu, sehingga lebih bagusnya aku saranin jika kalian malas menggunakan media share, mending gunain sebuah persen aja. Width-nya 95%. Apalagi ya tambahan? Width-nya 95%. Kalau width-nya 95%, gimana? Bentar ya, aku masih mikir. Username 90%, sedangkan password-nya masih... Oke, aku kasih padding. Padding yaitu 5 pixel dan 5 pixel dan 2 pixel gitu. Kayaknya terlalu jelek. Bentar ya. 95%, 5 pixel. Profile text. Oke, sorry. Untuk username kita pakai width dulu. Aku pengen dia masuk ke dalam pembungkus lagi. Jadi aku pengen kita bikin sebuah pembungkus di dalamnya div container. Ada 3 pembungkus di dalam div container ini. Kita bikin namanya div lagi, yang disebut kelasnya itu adalah login. Kita masukin label ini. Oke, dan kita buatlah dia sebuah login, yang dimana loginnya itu dia memiliki margin margin 8 pixel lah, misal masing-masing. Oke, aku pengen ngejelasin dikit soal margin. Nih, kita ubah dulu dia dalam bentuk ini. Nah, margin itu memiliki 4, yaitu ada margin top, margin width, margin left, margin right, dan margin bottom. Nah, ini margin top sama margin itu adalah di mana sebuah konten akan memiliki jarak sesama kontennya. Jadi misal kita kasih login page-nya dulu, itu sebuah border lah untuk bisa kelihatan. Border 2 pixel, solid, black. Nah, kita perbesar aja lah untuk kontainernya, misalnya 500 nih, 500
pixel. Ini 500 pixel juga. Sedangkan login page-nya itu kita buat, sedangkan loginnya di pembungkus pada loginnya kita buat jadi 300 pixel aja lah width-nya. 200 pixel. 200 pixel. Nah, misalnya nih margin top kan antara gambar dan halaman antara gambar, pembungkus gambar dan pembungkus pada login kan terlalu berdekatan. Nah, lihat kalau misalnya aku kasih dia 5 pixel, dia bakal turun ke bawah. Nah, itulah kegunaan pada margin, yaitu memberi jarak pada antar sesama pembungkus. Nah, sedangkan pada padding itu dia memberi jarak konten sama si bordernya. Jadi misal padding nih, aku pengen kita buat kita perbesar aja lah si profilnya, si bordernya jadi 500 pixel. 500 pixel, username-nya terlalu gede, username-nya kita perkecil aja lah, kita gunain 95. 50 aja, 50 pixel misal 50 pixel. Nah, padding itu kita memberi jarak pada konten dan bordernya. Misal paddingnya itu adalah 5 pixel. Nah, maka dia memberi jarak nih 5 pixel. Nah, untuk bisa lihat kita coba buka di kok ada yang salah nih. Apa yang salah? Oh, ini. Kita hapus dulu aja lah. Untuk melihatnya kita buka di Open with Live Server. Open with Live Servernya starting. Oke, bentar ya. Let's stop sharing dulu. Aku buka di Chrome. Misal nih. Share. Oke. Dokumennya. Nah, ini kita bisa inspect elemen. Ctrl Shift I, di mana kita pengen lihat yang membedakan apakah dia sudah kita beri padding atau enggak. Nah, ini kan di sini kita bisa lihat nih. Gede banget. Nah, di sini kan bisa kita lihat untuk margin itu dia bentukannya warna kuning, sedangkan border itu kayak tampilan kayak pemberi batasan lah yang membedakan antara margin dan padding. Sedangkan padding itu dia bakal berwarna hijau. Misalnya nih, di sini kan ada kelihatan tuh kecil banget sih. Kelihatan yang mana itu padding, yang warna hijau adalah sebuah padding, sedangkan yang warna biru adalah sebuah konten. Nah, kita bisa lihat, oh padding udah ada nih 5 pixel. Ya udah, aku perbesar aja supaya kelihatan lebih gede lagi nih. Wah, gini nih kelihatan. Yang warna hijau adalah sebuah padding yang dimana memberi batasan antara border sama kontennya. Itulah namanya padding. Sedangkan margin itu memisahkan antara border sama konten pada, bukan konten sih, lebih memisahkan antara konten yang lain sama konten di sebelahnya. Oke, login. Untuk value pada margin aku lebih suka dia gunanya kayak gini. Margin 5 pixel, 10 pixel, 30 pixel, dan 80 pixel. Misal. Nah, 5 pixel itu fungsinya buat apa? Yaitu
untuk margin top, sedangkan 10 pixel untuk margin right, dan 30 pixel untuk margin bawah, dan 80 pixel untuk margin kiri. Tapi kadang aku lebih suka dia kayak gini, 10 pixel, yaitu 10 pixel margin top dan 10 pixel untuk margin bottom, dan 30 pixel itu margin left dan 30 pixel untuk margin right. Oke, kita buka di show preview aja lah. Oke, kayak gini nih bentukannya. Sedangkan kita buat jadi 10 pixel aja lah loginnya. 10 pixel kayaknya terlalu jelek. Oh ya udah, gini aja. Kita buat dia sebuah auto yang dimana kalau kita menggunakan auto itu bisa kita tentuin dia auto itu dia bakal ke tengah-tengah. Jadi misalnya nih, ini kan nggak kelihatan, kita ubah pada kontainernya aja. Contohnya misal margin. Izin bang, ini Ya. nggak kelihatan bang, masih di Chrome. Yep. Oh masih Chrome. Wait, sorry. Aku pikir dia udah pindah. Stop sharing. Info proseskan. Oh, oke. Share di sini. Nah, kita lanjut ya. Untuk margin kita buat dia marginnya menjadi auto. Nah, gini nih. Jadi bisa kuanggap bahwa margin auto dia membuat sebuah kontennya itu berada di tengah-tengah pada halaman bodinya atau pada halaman pada parentnya, orang tuanya. Misalnya nih, kontainer kan dia memiliki orang tua yang disebut body. Nah, makanya dia bakal berada di tengah-tengah pada body ini untuk margin auto. Nah, oke, udah enak nih kalau dia ke tengah. Apalagi ya? Oh ya, kita hapus dulu border pada loginnya. Terus kita hapus, kita buat dia ke tengah aja lah. Kita hapus aja autonya, kita hapus aja ininya, karena aku cuman pengen ngejelasin padding sama marginnya. Width-nya itu 500 pixel. Oke, ini kita ubah menjadi 95% lagi. 95%. Kok dia cuma pada username-nya ya? Apa aku salah pada password-nya? Oh iya, kan aku belum kasih password di sini. ID, password. Nah, enak nih, ini. Oke, lanjut lagi. Login page, password, sama remember me. Udah ada. Untuk loginnya aku pengen dia 500 pixel. Oke, kayaknya udah. Kita lanjut pada info 2. Info 2. Kayaknya terlalu jelek buat ini. Info 2. Info 2. Info 2. Aku pengen dia membuat sebuah width yang 500 pixel gitu. Dia memiliki dimensi yang lebarnya 500 pixel, height-nya jangan 500 pixel, 400 saja misal. Height-nya itu dia memiliki 200 pixel. 200 pixel.
dan memiliki background color yang hampir mirip seperti putih lah, misal F1. Oke, enak kayak gini. F1. Ini ubah aja. Oke, kayak gini aja lah, gak apa-apa. Aku pengen membuat sebuah button cancelnya itu berwarna merah. Jadi aku buatlah di sini sebuah kelas yang namanya btn cancel. btn cancel sehingga btn cancelnya bisa ke style. btn cancel di mana dia memiliki background color. Kalau cancel biasanya kita ubah menjadi warna background colornya itu warna merah aja lah, red. Background colornya warnanya red, colornya kita ubah menjadi white, dan kita hapus bordernya karena terlalu jelek kalau dia memiliki sebuah border gitu. Kita ubah menjadi dia sebuah non. Nah, enak nih gini. Apalagi ya? Oke, spannya. Aku pengen spannya itu berada di sebelah kiri. Maka aku buat span yang dimana dia memiliki float yang floatnya itu left. Kayaknya nggak gini. Bentar ya. Sebelum kulihat spannya, do you want to register? Oh ya, defaultnya kan right. Dia pengen ke sebelah kanan. Nah, ini nih yang aku mau. Defaultnya right. Kita perkecil aja lah. Kita perbesar aja widthnya 500. Height-nya kita perkecil menjadi 100 misal. Oke, lebih enak ini. Kita buat height pada login pada counternya itu lebih kecil lagi. Misalnya nih, aku pengen buat dia lebih kecil aja, 400. 350 misal. Oh, terlalu 400 saja. Tapi dia memiliki udah nggak apa-apa 400. Oke, jeleknya kalau submitnya itu dia memiliki text decoration-nya, maka aku buatlah dia sebuah login. Submitnya dia apa ya? Type-nya sebuah submit. Oke, button aja. Jangan deh, kasih kelas dulu. Aku pengen kasih kelas btn login. Misal btn login, kita ubah di sini menjadi sebuah login aja, login. Dimana btn login ini pengen ku ubah dia menjadi warna biru untuk loginnya. btn login, background colornya blue, teksnya jangan colornya white. Ini bukan white. Sebuah tag A-nya kita kasih tag A di sini yang dimana text decoration-nya itu non dan warnanya putih. Color white. Oke. Ini kita kasih bordernya non. Nah, enak nih. Ini registernya keubah. Sebentar ya. Gimana caranya? Untuk sebuah
sebuah username, bordernya non, btn login, terusnya btn login, oh ya gini aja lah, lebih enak daripada aku buat kayak gitu. Ada yang disebut yang namanya specify. Jadi specify itu misal ini. Oke, CSS carikan saya tag A yang di dalamnya btn login. Ubah dia text decoration-nya menjadi non, color-nya menjadi white. Ini disebutnya specify. Kalau kayak gini, biasanya kalau muncul yang kayak gini adalah specify. Specify. Nah, oke. Aku pengen ubah dia ke gini aja kali ya, lebih enak. Jangan. Aku pengen buat ini si span-nya ini memiliki padding lah. Button cancelnya. btn login btn cancel yaitu paddingnya itu 5 pixel lah. Oke, nice. Dan dia memiliki sebuah margin 10 pixel. Gini enak kah? Oke, pengen buat si ininya ke bawah dikit lah. Info 2, aku pengen dia memiliki margin topnya itu 5 pixel. Nah, udah. Ke bawah lagi 10. Gini enak. Do you want to register? Cancel. Oke. Kayak gini. Terus aku pengen buat si cancelnya itu dalam berupa pointer, bisakah? Cursor pointer. Ketika diarahkan ke cancel, maka dia keubah kursornya. Oke, udah enak nih di sini. Nah, apalagi ya yang kurang kayak gini. You want to register, login, remember me. Oh iya, span-nya aku pengen dia ke sebelah sini dikit lah. Aku pengen dia memiliki paddingnya 10 pixel. Kiri kanannya itu 25 pixel. Nah, gini enak. Karena dia udah ke situ. Apalagi ya? Oh iya, sebelum itu aku pengen buat dia kayak tampak melayang si loginnya ini. Maka aku kasihlah dia sebuah value yang disebut box shadow. Yang nilainya apa aja? Itu 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, dan 5 pixel. Black. Kayaknya terlalu solid, kulihat jadinya 10 pixel misal. Oke, gini enak. Oke, untuk value-nya itu pada box shadow, misalnya nih box shadow dia memiliki 4, defaultnya dia memiliki 4 tipe. Seingatku dia memiliki 4 tipe box shadow, yaitu X offset itu apa? Yaitu dia memberi shadow pada tampilan horizontal ini. Dan Y offset itu dia memberi shadow pada tampilan vertikal ini. Nah, misalnya nih
aku pengen dia di sebelah kiri, maka aku beri dia minus. Wait. Bentar, bukan ini. Sorry. Oke, ternyata aku salah. X offset itu sebelah sini, dia memberi tampilan pada vertikal, sedangkan ya offset itu dia memberi tampilan pada horizontal. Sorry, ini bukan X offset, ternyata Y offset, dan ini X offset. Dan X offset. Dan sedangkan pada 10 pixel apa? 10 pixel itu adalah sebuah blur yang dimana dia semakin besar dia punya value, maka semakin blur lah dia. Misalnya nih 50 pixel, kelihatan kan bedanya 50 pixel sama 10 pixel. Sedangkan 5 pixel itu adalah size-nya, kebesarannya. Size, misalnya nih, ini kan 5 pixel, aku ubah menjadi dia 100. Wow, gede banget. Makanya aku ubah dia jadi 5 pixel. Oke, udah kelihatan. Kayak gini enak nih. Kalau gini aku nggak perlu memerlukan border berarti. Udah. Oke, lebih enak. Aku buat dia jadi 5 pixel aja lah di sebelah kanan. Oke. Password udah. Oke, sekarang kita ke tampilan registrasinya. Register. Aku buatlah di sini sebuah file. Oke, kita lanjut aja kita ulang aja kali ya. Terus aja ini. Kalau mau lanjut pun nggak apa-apa dong, Kang. Ya, Yakin? sampai situ. Takutnya kalian masih belum paham soal pada login ini. Gimana? Mau lanjut atau aku ulang aja dulu di login ini? Yang diulang mungkin tapi di akhir-akhir kan, karena kan ya aman tuh. Gimana Kang? Mungkin di akhir-akhirnya aja karena kan matinya itu di akhir tuh. Oh, di akhir. Kan masih aman. Oh, ya udah berarti langsung aja ya masuk ke register aja berarti. Oke, tadi untuk mau ke register kita harus memberikan dia sebuah file yang namanya register.html. Nah, kita show preview aja di sini, show preview. Oke. Kita klik register, maka dia ke tampilan halaman register. Nah, di tampilan halaman register, aku pengen dia membuat sebuah div yang disebut container, kelas yang namanya container. Hampir sama seperti pembuatan pada login, tapi yang membedakannya dia di register aku pengen dia membuat sebuah 4 inputan lah untuk register ini. Yang pertama label email. Aku copy aja lah ya sebanyak 4 kali, Ctrl V lagi, email ininya aku ubah menjadi sebuah username, di bawahnya aku ubah menjadi sebuah password, yang di bawahnya lagi aku ubah menjadi sebuah confirm password. Oke, sekarang aku pengen buat inputannya. Input email, aku pengen dia buat sebuah tipenya dalam bentukan email. Jadi ketika dia ngeklik memasukkan inputan, dia harus dalam bentuk inputan email. Gak boleh inputan teks gitu. Oke, username, aku pengen dia membuat username-nya itu dalam bentukan teks aja. Password pun sama.
tapi tipenya dia tipe password. Dan begitu pula pada confirm password. Let's confirm input konteksnya itu password. Oke. Nah, aku pengen membuat yang namanya sebuah tombol, tapi di dalamnya itu aku pengen buat dulu div. Sebelum itu aku pengen buat pembungkusnya. Div dengan nama kelasnya itu adalah tombol. Tombolnya apa aja? Yaitu sebuah button cancel. Di bawah nanti adalah button sign up. Ketika dia sign up, tampilannya bakal ke halaman login tersebut. Sign up. Oke. Dia udah ada. Apalagi ya? Pengen ke stylenya dulu. Aku pengen kayak gini jelek ya. Jadi aku ubah ke stylenya dimana dia memiliki container. Container. Nah, container aku pengen dia ada dimensi yaitu 500 pixel dan height-nya 500 pixel. Oke. 500 pixel hampir sama. Aku pengen buat dia margin-nya. Sebelum itu border dulu lah untuk melihat. Border 2 pixel solid. 2 pixel solid. Blue aja. Oke, solid blue. Ada yang kurang sih. Apa ya? Oh ya, gue buat aja lah di bawah di sininya itu namanya H1 yaitu register form. Buat H1-nya itu berada di tengah-tengah. Text align-nya center. Buat register form, aku buat lagi inputannya sama seperti login atas bawah. Emailnya di atas, inputannya di bawah. Yaitu sebelum itu pengen kasih for-nya dulu lah. For yaitu email, bawahnya ID-nya email. Begitu pula dengan ini username, ID-nya username, password juga sama, kita buat for-nya password, ID-nya itu password, sedangkan ini aku buat jadi dia confirm, di bawahnya confirm, ID confirm. Nah, nih, ketika aku klik confirm maka dia di bawah. Oke, apa lagi ya? Jangan ganti ke button. Aku pengen buat sesuatu yang lebih berbeda lagi. Aku pengen dia sebuah A, tapi ku ubah dia bakal dalam bentukan tombol. Disebutnya cancel. Ini cancel. Di sininya button juga aku ganti menjadi tag A aja, yaitu sign up. Oke. Nah, enak nih.
Tipe inputannya ubah aja lah, input, yaitu dia memiliki width-nya sama 95%. 90%, marginnya itu atas bawahnya 5 pixel, oke, kiri kanannya 22 pixel. Nah, gini nih enak. Tapi terlalu, jangan deh, jelek. Atas kiri kanannya 0 pixel, kanannya 0 pixel, bawahnya 22 pixel, kirinya 0 pixel. Ini baru dia memiliki padding yang 10 pixel. Oke. Oh iya, aku lupa. Di input kita bisa masukin yang namanya placeholder. Placeholder fungsinya buat apa? Nah, lihat nih. Email. Nah, dia bakal ketulis di dalamnya itu dalam bentukan kayak gini nih, kasih taunya. Begitu juga pada username. Kita buat semua aja lah placeholdernya. Placeholder yaitu username. Oke. Password, confirm ID password ini. Placeholdernya yaitu password. Confirm passwordnya itu placeholder confirm password. Oke, enak nih kalau gini. Nah, aku pengen buat dia displaynya, jangan display deh. Apa ya? Udah gini aja lah. Apa? Aku pengen buat tombolnya lagi nih. Aku pengen nge-style sebuah tombolnya plus tombol. Plus tombol dia memiliki width itu 500 pixel. Height-nya itu sama kali ya, 500 pixel aja. 500 pixel. Ini dia ubah marginnya itu 0 pixel, atas bawahnya 0 pixel, kiri kanannya auto aja. Oke, nggak ada perubahan, berarti kita buat sebuah btn cancel. Ya udah, di sini buat aja lah btn kelas yang namanya btn cancel. Aku pengen nge-style dia btn cancel dalam bentuk yang sama seperti login, yaitu btn cancel yang dimana colornya itu white. Lihat aja lah, hitam, memiliki sebuah border. Jangan deh, text decoration-nya dulu. Text decoration-nya pengen ngilangin underline-nya, yaitu none. Aku buat dia background color-nya itu red, dan aku ubah color-nya menjadi white. Oke. Terlalu kecil, ya udahlah, aku tambahin aja padding-nya. Padding-nya itu 10 pixel. Terlalu gede, 5 pixel aja. Nah, ini ya. Begitu. Aku pengen juga sama lah seperti sign up-nya, tapi kasih kelas dulu. Kelas yang namanya btn sign up. btn sign up. Oke, btn sign up.
VPN sign up itu dia memiliki color, jangan color dulu, background aja. Background colornya aku pengen buat dia warnanya hijau, yaitu green. Dia memiliki padding sama, yaitu 5 pixel. Colornya juga sama, white. Text decoration-nya kita hilangin juga. Text decoration-nya no. Oke. Apalagi kalau gitu? Oh ya, ada yang kurang nih. Untuk kita membuat sebuah register, bakal sangat kurang jika nggak ada yang namanya ini span atau paragraf aja kali ya, lebih enaknya. Oh ya, paragraf aja lah. Span by creating account you agree to our terms. Dan privasi. Nah, kita buat dalam bentuk A. Oke. Ctrl X, Ctrl V. Kadang kalau kita mau buat sebuah register form, kita sering lihat nih yang kayak gini, by creating account you agree to our terms on privacy. Jadi si usernya harus menyetujui ketika mau register, dia harus menyetujui apapun yang ada di dalam website kita gitu. Udahlah, nggak apa-apa. Untuk sebagai pelengkap aja lah ini aku buat ya. Kayak gitu sudahnya. Itu apalagi ya? Oh iya, aku pengen nyoba dulu. Untuk sign up-nya, aku pengen buat dia kembali ke halaman index.html. Oke, mantap nih. Index.html, do you want register? Oke, ini aku buat aja lah kontainernya juga sama seperti login. Dia memiliki marginnya itu 20 pixel, 20 pixel auto. Oke. Dan memiliki background color box shadow sama 5 pixel dan warnanya itu black. Kita nggak perlu lagi yang namanya border, kita hapus saja. Oke, 5 pixel. Ya, nggak apa-apa, gini aja. 5 pixel, ini yang blur. Nah, lebih enak kayak gini nih. Apalagi ya selain itu? Sign up udah ada, registration formnya udah ada. Tombolnya aku ubah aja ya, background color samalah ya, F1. Wow. Aku ubah menjadi 100 saja ya. 50. Kayaknya nggak bagus. Yaudahlah. Ini aja. Registration form. Ke sign up udah di remember me, register. Untuk email udah. Tapi ada yang kurang ya. Apa ya?
untuk sebuah register itu. Bentar ya. Misalnya nih, oh iya, kasih aja lah box sizing. Oke, border box. Nah, fungsinya box sizing itu dimana kalau ini kan dia memiliki dimensi. Dimensi itu yang disebut width sama height nih. Nah, jika kita nambahin sesuatu, misalnya nih, tanpa ini kita nambahin sesuatu yang disebutnya di tombol aja lah. Kita kasih dia padding 30 pixel. Maka dia akan sering bertambah. Kalau kita nggak ngasih border box yang awalnya 500 malah bertambah menjadi 530. Nah, ketika kita ngasih box sizing nih, maka dia akan tetap pada apa? Tetap pada 500 pixel meskipun kita tambahin sebuah padding 30 pixel, marginnya 30 pixel. Tapi kekurangannya si tombolnya ini bakal kayak gini nih, jelek. Kita kasih background aja lah untuk bisa lihat background colornya F1. Nah, kayak gini nih, lebih jeleknya kayak gitu. Nah, makanya itu kita buat overflow-nya hidden aja kali ya. Overflow itu hidden. Sorry, bukan di sini overflow-nya. Kita kasih di sininya overflow hidden. Nah, kayaknya jelek, makanya kita hapus aja lah padding sama ininya kita nolkan aja. 0 pixel, kita ubah dia jadi 520 aja lah. Untuk si headnya kita ubah jadi 520. Sedangkan cancel sign up-nya kita sedikit ke bawah aja dia. BTN color kita ubah marginnya. Margin topnya itu 10 pixel, kiri kanannya itu 0 pixel. BTN pixel 20 misal. Apakah ada perubahan? Kayaknya nggak ada. BTN cancel. Oh sorry, salah. Bukan BTN cancel ya. Si width-nya itu BTN cancel, background-nya, text decoration-nya non. Apa ya? Membuat dia lebih ke bawah lagi. Udahlah, gini aja kali ya enaknya. Tapi aku pengen login-nya ini berada di sebelah sini nih. Kubah aja lah indeks HTML-nya. Ku ganti login page-nya, BTN login, username login-nya itu sebentar, input login, BTN login, di button login-nya. Oh ini di sini BTN login. Bisa nggak ya kalau ku buat dia float-nya itu ke kanan? Oh bisa. Right, tapi dia sebenarnya itu apa ya? Ku buat dia relatif gitu. Atau remember me-nya aja lah yang di sebelah kanan. Remember me, kalau kulihat dari remember me itu inputan pada apanya? Pada checkbox-nya. Ya udahlah, misalnya carikan aku remember me input di sini, labelnya aku ganti aja
kasih kelas aja lah, misalnya kelasnya itu cek kelas remember. Oke, misalnya buat dia di sebelah kanan. Kelasnya remember itu memiliki float right. Oh, ternyata yang keubah cuma text box doang. Bagaimana kalau labelnya ya? Labelnya aku kasih kelas misal Ctrl X, Ctrl V. Oh, baik. Gini. Jadinya loginnya di sebelah kiri, remember me-nya di sebelah kanan. Oke. Kita buat yang namanya tampilan paling tampilan HTML. Salah satu adalah ini halaman tampilan. Kembali ke indeks, kita buat halaman loginnya itu ke halaman tampilan HTML. Ketika aku login, maka dia ke halaman tampilan. Oke. Untuk ini, oke, nggak ada lagi kan? Oh, ke register udah bisa. Kalau kita sign up, dia bakal kembali ke halaman login. Dia kasih masuk username sama password, maka ketika kita klik login, maka dia ke halaman tampilan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari kalian? Cek. Yap, silakan. Izin bertanya, Pak. Ini tuh nanti dijadiin tas atau enggak ya? Apa? Ya? Dijadiin tugas masing-masing atau gimana? Buat halaman buat mini testnya nanti, aku pengen kalian membuat sebuah halaman login juga, tapi ini kan sederhana banget nih yang aku bikin, sama registernya sederhana banget. Nah, aku pengen kalian buat tampilannya itu lebih kreatif lagi. Misalnya ada animasinya, gitu. Misalnya nih, aku pengen buat kalian kayak login. Nah, login kan kayak gini doang. Misalnya ada yang disebut tampilan login itu kan dia dalam bentukan input. Mana sih? Login. Oh, ini btn login. Dia kan dalam bentukan input. Misalnya jika kita di sini btn login, ketika kita hover, maka dia bakal berubah. Ketik btn login, hover, background colornya berubah menjadi misalnya green lah. Nah, bentar, kok dia nggak berubah ya btn loginnya? Apa aku salah? btn login. Jangan btn login lah, cancel. btn cancel.
sebuah btn cancel. Misal btn cancelnya buat sedikit animasinya lah. btn cancel itu ketika di hover, btn cancel ketika di hover dia berubah colornya, warnanya yellow. Bisa nggak? Nah, kelihatan nih yellow. Fontnya kita ubah font weight-nya menjadi bold gitu. So, nah kayak gini. Ketika kita hover, maka dia bakal berubah. Nah, nanti minitesnya kalian, misalnya nih, kalian bikin sebuah login, ternyata ada back di sininya gambarnya itu dalam misal gambar pemandangan atau apa, sehingga login ininya kalian ubah menjadi warnanya bordernya menjadi bulat, menampilkan foto kalian, dan sedangkan untuk registrasinya itu kalian buat lebih bagus daripada ini. Misalnya ketika di hover maka dia dia mengalami pergeseran ke kiri dan ke kanan, misal kayak gitu. Nah, tidak hanya itu, kalian juga akan membuat sebuah, misalnya ketika setelah sign up, login, maka kalian harus membuat halaman dashboard-nya. Misal, sabar ya. Untuk halaman dashboard, kelihatan nggak ya kalau di sini? Oke, stop sharing dulu. So, window. Nah, di sini kan kalian bakal membuat sebuah tampilan. Yang kubuat ini adalah desainnya, misal desain tampilannya kayak gini. Kalian memiliki kayak seperti company profile, misal profile kalian, home, about, menu, dan logout. Ketika kalian home, maka dia bakal ke sini. Ketika kalian ngeklik about, maka dia ke halaman about nih. About kayak gini. Dan begitu pula dengan tampilan menu. Menu bakal ke sini. Sedangkan logout kalian bakal kembali ke tampilan loginnya. Sampai sini paham nggak? Itu tuh template yang nanti dipakai buat minitas. Enggak. Jadi kalian buat tampilannya. Bebas ya? Bebas ya berarti? Iya, jadi kalian buat tampilannya itu dalam HTML, CSS. Nah, setelah kalian selesai, kalian taruh tuh di GitHub. Buat dulu repositorinya. Setelah kalian sudah buat repositori, bakal dia nampilin linknya. Nah, nanti aku bakal buat sebuah G Drive untuk kalian kumpulin tuh link repositori kalian ke G Drive itu. Oke. Paham, Kang? Paham, Kang. Oh iya, Kang, mau nanya. Itu kan Yep. sesi CSS-nya kan masih disatuin. Nah, kalau misalkan kita bikin CSS, kita bikin file baru aja, bisa, Kang? Atau sekreatif kita mungkin? Ya. CSS ya? Nah, Iya. Kalian bisa bikin 2 CSS. Misalnya nih, kan kalau buat CSS kan harus ada menampilkan link kan? Iya, betul. Jadi tinggal di-touch aja nanti. Oke. Pas kita, aku buat dulu CSS di sini. Gak usah lah, jangan buat folder. Buat filenya aja. Sorry, pindah dulu screen-nya. Oh iya, lupa. Sorry. Untung masih belum kebuat. Stop screen dulu. Stop presentation. Aku buat dia dalam sebuah Windows. Oke, nih kelihatan nih. Nah, misal rename dulu. Rename. Nah, misalkan style CSS style titik CSS. Ntar kita ubah aja lah. Ini kita buat post CSS gue ganti menjadi dia CSS. Nah ini kan kita bisa naruh nih style CSS kita di
style.css. Misal style.css kita taruh stylenya itu buat halaman login. Sorry. Buat halaman login, Ctrl X, Ctrl V aja. Nah, baru kita buat lagi. Misal yang namanya register.css. Register.css. Dia masih pakai post.css. Nah, post.css kita taruh register CSS-nya di sini. Ctrl X, Ctrl V. Ini bisa sama, asalkan kalian taruh linknya itu sama dengan nama filenya. Misal di sini link register.css. Misal kita hapus aja ini, dan indeks HTML-nya juga kita hapus stylenya. Oke, gimana tampilannya? Apakah bakal sama atau beda nih? Show preview. Oh, tetap sama. Jadi kalian bisa taruh 2 CSS, tapi asalkan linknya ini, si nama linknya ini itu tetap sama dengan nama filenya. Nama file pada CSS kalian. Sampai sini paham, Kang? Paham, Kang. Paham, Kak. Ada lagi nggak? Atau ada Kalau pertanyaan? pakai SAS boleh. Ya, pakai apa? Pakai SAS. Boleh. Kalau kayak gitu. Asalkan tampilan pada company profile kalian itu ada gitu. Dan berjalan. Oke, makasih Kang. Oke. Ada lagi? Untuk yang kalau kalian pengen pakai framework, jangan dulu ya. Mending pakai HTML CSS dulu aja untuk sekarang. Nanti ada lagi tuh kalau untuk framework minitasnya. Kalau untuk study jam 1 kita fokusnya penggunaan HTML sama CSS doang. Masih belum masuk ke framework. Ada lagi nggak? Pertanyaan? Bentar, kalau nggak ada lagi pertanyaan, minitesnya kalian udah paham kan? Sudah, Kang. Oh, oke lah kalau gitu. Karena nggak ada lagi pertanyaan dan kita sudah di ujung pembelajaran. Stop presentation. Oke, Kang izin bertanya. Wait, bentar. Kang izin bertanya, untuk style CSS-nya lebih disarankan gabung sama HTML apa dipisah? Kalau aku ya, minitesnya kumpul di mana, Kang? Bentar ya, satu-satu. Untuk CSS-nya lebih bagusnya dipisah aja. Jadi satu file untuk CSS pada login, satu lagi untuk CSS pada register gitu. Dan satu CSS buat tampilan. Tapi kalau kalian lebih suka disatuin ya nggak apa-apa. Tapi aku lebih sarankan dipisah aja gitu. Ya, soalnya kenapa? Soalnya kalau CSS nanti digabungin sama HTML, misalnya HTML-nya sedikit nih, CSS-nya yang panjang banget pasti. Jadi lebih bagusnya dipisah aja. Nah, batas waktu pengumpulannya kapan, Kang? Bentar ya, minitesnya kumpulnya di mana? Nanti bakal aku share Git draft-nya. Untuk pengumpulannya itu, kalian harus buat GitHub dulu ya. Download Git Bash. Sudahnya itu masukin
akun kalian, bikin akun, baru masukin akun kalian. Setelahnya udah jadi, ada nanti disebut new repository. Kalian masukin new repository di situ. Nah, setelah kalian buat setelah kalian selesai membuat repository, nanti bakal ditampilin linknya. Nah, linknya itu bakal kalian kumpul di G Drive. Nah, batas waktu pengumpulannya kapan? Batas waktu pengumpulannya itu aku beri batas sampai sebelum study jam 2 aja. Study jam 2 kalau nggak salah itu di tanggal 21. Tapi kalau CSS digabung untuk satu file boleh, misal harus ada 3 file karena register. Kalau mau dibuat dalam satu file CSS, di style CSS gimana, Kang? Bisa sih, tapi nama kelasnya pasti bakal berbeda lagi, Kang. Jadi misal di style CSS ada yang disebut, kan kita pengen buat nih login page, maka di kelasnya itu kita harus tulis login input, login button, login username. Nah, pas kita mau buat lagi di register, nih kita tulis nama kelasnya, kelas input register, input email register, input password register gitu. Jadi kayak terlalu banyak banget untuk penamaan filenya gitu. Bagus, kelebihannya bagus, cuman bisa mereka semua terkumpul dalam satu file, tapi untuk penamanya pasti bakal panjang-panjang. Minitesnya ada ketentuan khusus atau sesuai kreasi kita. Yang kuperlihatkan itu cuman gambarannya ya. Tapi untuk minitesnya lebih bagus lagi kalau kalian sesuai dengan kreasi kalian. Upload di repo aja atau hosting juga pakai GitHub? Ayo. Upload di repo aja. Soalnya buat hosting itu nantilah bakal ada di study jam berikutnya lagi untuk hosting. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Ya. Untuk reponya ini kan nanti pasti ada minitas di setiap pertemuan tuh. Lebih baik dijadiin satu repo untuk semua minitas atau satu minitas satu repo? Satu minitas satu repo aja. Soalnya di study jam 2 bukan aku lagi yang ngajar. Terkait absen gimana, Kang? Oh iya, terkait absen ya. Sorry, aku pengen kalian on cam dulu nggak? Bisa on cam nggak? Aku pengen screenshot. On cam. Wait. Bentar ya. Bentar. On cam guys, on cam. Kalau guys bisa pada on cam dulu ya. Maaf Kang, nggak bisa on cam. Yang nggak bisa nggak apa-apa, cuman kalau yang bisa diusahakan ya. Ya. Oke. Yang nggak bisa on cam boleh angkat tangan nggak? Wow, banyak juga ya. Bentar. Lumayan banyak nih. Oke, udah. Lumayan banyak juga ya, nggak bisa on cam. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, silakan turunin. Yang bisa boleh on cam dulu.